semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa ya hari ini ya. Amin. Yang ujian semua bisa ya. Amin. Ya, pasti dapat hasil yang terbaik karena kita mengandalkan Tuhan. Oke, hari ini siap memuji Tuhan? Siap. Siap ya. Mbak ingatkan lagi apa? Kalau kita ibadah jangan dipegangin HP-nya ya, tapi HP-nya ditaruh di meja, terus adik-adik bisa tepuk tangan, bisa ngikuti gerakan. Siap? Siap. Oh, siap ya. Oke. Kita mau puji Tuhan. Lu lalu, lu lalu. Kita bersyukur karena Tuhan ada dalam rumah kita. Amin. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus
saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita betapa besar Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita yang senantiasa mengasihi kita. Kita tutup mata adik-adik, rasakan Tuhan pagi hari ini menjamah setiap adik-adik. Melalui pujian yang kau naikkan pagi hari ini, kita mau pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Buat firman yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, memberikan kami hati yang baru Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar Lisa? Lisa kabarnya baik. Kalau Kak Hermin gimana kabarnya? Tentunya kabar Kak Hermin baik juga. Sehat dan penuh sukacita. Nah, coba kalau teman-teman gimana kabarnya? Coba tanya. Teman-teman di rumah gimana kabarnya? Pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kayak Lisa. Iya benar. Iya. Pasti yang di rumah adik-adik semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar Lisa? Benar sekali. Iya. Nah, karena semua sudah siap, Kak Erin mau tanya dulu nih. Apa tema kita tahun ini? Masih ingat enggak? Ayo adik-adik, Lisa masih ingat enggak? Coba. Tema tahun ini Stronger with Jesus. Artinya? Artinya kuat bersama Yesus. Benar sekali, kuat bersama Yesus. Wah, adik-adik pasti juga ingat seperti Lisa. Nah, adik-adik, supaya kita kuat bersama Yesus, tema bulan Mei ini adalah restoration. Apa adik-adik dan Lisa? Restoration. Apa itu Kak restoration? Pemulihan. Oh. Apa adik-adik dan Lisa? Pemulihan. Benar sekali, pemulihan. Dan pada minggu yang pertama ini kita akan belajar sama-sama terlebih dahulu tentang makna pemulihan. Apa Lisa?
Makna pemulihan. Benar. Apa itu Kak makna pemulihan? Makna itu arti. Jadi makna pemulihan artinya arti dari pemulihan itu yang akan kita sama-sama renungkan dan pelajari hari ini. Oh, oke. Iya. Nah, kalau pemulihan itu berarti hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Seperti itu ya. Kita akan belajar dulu melalui firman Tuhan supaya kita lebih mengerti. Yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 19a yang berbunyi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ayo kita baca sama-sama ya, Lisa dan adik-adik di rumah. 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Mereka itu siapa Kak? Terus pelanggarannya apa? Nah, mereka itu adalah kita semua manusia. Dan pelanggarannya itu karena tidak taat pada perintah Tuhan sehingga kita jatuh dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Siapa itu Kak Adam dan Hawa? Nah, pasti adik-adik di rumah masih ingat Adam dan Hawa itu siapa? Yaitu kisah yang ada di dalam Alkitab, adik-adik dan Lisa. Kitab Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, di mana Lisa? Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Bener. Nah, nanti selesai ibadah boleh dibaca lagi supaya makin paham apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Oke, siap? Oke. Iya. Nah, Kak, terus ya. makna pemulihan itu tadi berarti apa? Nah, makna pemulihan itu artinya nih, Allah mendamaikan manusia dengan diri Allah melalui Tuhan Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia itu. Mengerti ndak arti tidak memperhitungkan? Tahu? Tidak memperhitungkan itu artinya tidak diingat-ingat lagi. Betul, tidak diingat-ingat atau diampuni. Oh, dimaafkan berarti Kak? Benar, dimaafkan oleh Tuhan. Nah, begitu. Oh gitu ya? Iya. Berarti Adam dan Hawa tadi juga berdosa terus diampuni? Ya, coba tunggu dulu ini kisahnya. Pada waktu itu manusia Adam dan Hawa hidup berdamai dengan Allah di Taman Eden. Dan Tuhan berkata, Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon apa tadi? Buah apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Benar. Tapi ular itu berusaha agar Hawa memakan buah itu.
Kenapa kok ularnya gitu? Ya, supaya Hawa melanggar perintah Tuhan dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi waktu itu Hawa ingat pesan Tuhan. Jika kamu makan, kamu akan mati. Kata Tuhan begitu. Nah, tapi ular itu berkata bahwa Hawa, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Wah, ularnya bohong itu, Kak. Benar. Allah. Ular itu memang membohongi Hawa. Sehingga kemudian Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Bahkan dia juga memberikan buah itu kepada Adam. Berarti mereka berdua terus melanggar. Iya, sebab Adam pun juga memakannya. Nah, akhirnya manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan tiba-tiba mereka menyadari dan tahu kalau mereka ternyata telanjang. Malu dong telanjang. Benar. Dan mereka menutupi badannya dengan daun pohon ara. Seperti itu Lisa dan adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan memanggil-manggil manusia itu. Dan mereka menjadi takut dan bersembunyi. Oh, pasti takut karena ketahuan ya. Iya. Dan Adam dan Hawa berkata bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Terus Allah bilang apa habis itu? Ini akhirnya Allah menghukum ular, yaitu akan berjalan dengan perutnya seumur hidupnya. Dan juga Allah menghukum Hawa, yaitu Hawa akan kesakitan ketika akan melahirkan anak. Bahkan juga Allah menghukum Adam. Adam akan mencari makanan dan rezeki dari tanah seumur hidupnya. Begitu Lisa dan adik-adik. Bahkan lebih dari itu, Allah juga mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Taman yang enak tadi. Dan malaikat Allah menjaga pohon kehidupan. Terus Kak, kalau Adam dan Hawa diusir, gimana dong terus? Nah, sekarang manusia harus susah payah, bekerja keras untuk mencari makan. Itu kisahnya, ceritanya adik-adik dan Lisa. Oh gitu ya Kak. Iya. Kak, Lisa mau tanya, bisa nggak sih kita bebas dari hukuman Allah? Oh pasti dong, melalui pemulihan. Oh pemulihan? Iya. Kok bisa Kak? Iya. Itu artinya ini. Manusia waktu melanggar perintah Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Dan dia terpisah dari Allah. Tapi melalui Tuhan Yesus, manusia dipulihkan oleh Allah. Oh, gitu Mengerti ya. maksudnya? Mengerti. Coba bagaimana?
Jadi manusia kita terpisah dari Allah. Tapi karena Tuhan Yesus kita bisa mengalami pemulihan. Benar. Itulah makna atau arti dari pemulihan. Kita mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Segala dosa kita diampuni seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Masih ingat enggak? Nah, sekarang kita hafalkan firman Tuhan itu. Ayo, di mana tadi firman Tuhannya? Di 2 Korintus 5 ayat 19. Iya benar ya. Ayo kita hafalkan sama-sama ya adik-adik ya. Ayo 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Oh, gitu. Jadi itulah arti dari pemulihan atau makna pemulihan. Jadi adik-adik, karena manusia jatuh dalam dosa, membuat hubungan dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama menjadi rusak. Sehingga manusia terbuang di hadapan Allah. Untuk itu, manusia perlu mengalami pemulihan, yaitu mengembalikan hubungan Allah dan manusia melalui siapa, Lisa? Melalui Tuhan Yesus. Benar sekali, itulah arti dan makna pemulihan yang hari ini kita sama-sama renungkan adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kita katakan bersama-sama, pemulihan adalah mengembalikan hubungan Allah dan saya. Ayo sama-sama kita katakan ya. 2, 3. Pemulihan adalah mengembalikan hubungan Allah dan saya. Nah, itulah cerita kita hari ini adik-adik dan Lisa. Ayo, siapa yang sudah mengerti apa arti atau makna pemulihan? Lisa sudah mengerti. Sudah ngerti ya? Oke, kita mau ya hubungan kita dengan Allah boleh dipulihkan melalui Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap dosa kita. Untuk itu, ayo kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita semakin mengerti, memahami arti atau makna pemulihan itu. Ayo kita berdoa bersama-sama, ikuti Kak Edwin berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mengerti arti pemulihan, yaitu mengembalikan hubungan Allah dan saya. Tolonglah saya untuk mempunyai kerinduan mengalami pemulihan dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu cerita kita hari ini. Apakah adik-adik dan Lisa sudah tahu makna pemulihan itu apa? Ya. Apa yo? Makna pemulihan itu kita diampuni dari dosa kita
Karena Tuhan Yesus. Benar sekali. Dan minggu depan kita akan tahu caranya. Mau tahu enggak caranya? Mau. Nah, adik-adik mau tahu caranya? Tunggu minggu depan. Karena minggu depan kita akan belajar cara bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan. Tentunya dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Oke, Lisa dan adik-adik? Oke. Iya, untuk itu ayo kita katakan sama-sama yuk. Sampai di sini ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya Kak Evi ya. Nah, pengumuman yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman kedua, kita mau sama-sama menyaksikan aktivitas yang sudah adik-adik kirim minggu kemarin. Yuk kita saksikan ya Kak Arya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Keren ya Kak ya. Keren sekali. Adik-adik kreatif semua. Hebat. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirim aktivitas minggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk aktivitas minggu ini, ya, aktivitas minggu ini kita membuat hati yang bertuliskan ya. Tulisannya apa? Ini hatinya ada 3 loh Kak Ari. Oh iya ada ya, 3. ada 3. Yang pertama hatinya warnanya hitam. Yang kedua hatinya warnanya merah. Yang ketiga hatinya warnanya putih. Nah nanti digabungkan jadi satu seperti ini. Kemudian yang hitam ditulisi apa Kak Ari? Pemulihan adalah. Pemulihan adalah. Yang warna merah itu ditulisi mengembalikan hubungan. Ya, mengembalikan hubungan. Dan yang warna putih ditulisi Allah dan saya. Nah, nanti bisa dibaca seperti ini adik-adik setelah digabung. Pemulihan adalah mengembalikan hubungan Allah dan saya. Nah, aktivitas ini nanti adik-adik bikin bersama orang tua, kemudian minta orang tua memfoto dan dikirimkan paling lambat malam ini juga jam 8. Ya, jam 8 malam ya adik-adik ya, dikirim di grup orang tua. Gitu Kari. Ya. Untuk selanjutnya kita mau sama-sama saksikan video komsel anak-anak kelas 2 dan doa bersama anak-anak kelas 6. Yuk kita saksikan sama-sama. Selamat menyaksikan. Adik-adik semangat semua ya, komsel ya. Komselnya ya Kak Arya, hebat semua. Iya, yang belum bergabung dalam komsel, yuk
ketika ada info ada komsel, adik-adik bisa gabung komsel Iya. di kelasnya masing-masing. Ya, pengumuman selanjutnya Kak Ari. Nah, adik-adik, untuk minggu ini adik-adik bisa memberikan persembahan. Caranya, adik-adik bisa berikan secara langsung dengan cara masukkan ke dalam amplop. Di amplop ditulis persembahan untuk Abi. Titipkan ke mama papa saat beribadah di gereja. Masukkan amplop tersebut di kotak persembahan umum. Cara yang kedua, adik-adik bisa melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di depan. Ya, untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan ya Kak Ari ya. Ya. Terima kasih yang luar biasa kami ucapkan untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, yang sudah dititipkan oleh mama papa atau ditransfer. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan tetap semangat memberi ya. Karena Tuhan berjanji kalau kita memberi kita Akan menerima. iya. Nah, adik-adik, yuk Kak Ari ajak kita sama-sama berdoa buat kasih Tuhan yang sudah melimpah dalam kehidupan kita, di mana campur tangan Tuhan ada di dalam kehidupan adik-adik, terutama adik-adik kelas 6. Iya. Yuk kita sama-sama doa ya Kak ya. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu untuk adik-adik kami kelas 6 yang menghadapi ujian sekolah sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang terus Engkau nyatakan buat adik-adik. Bapa, kami terus minta kasih karunia-Mu, kami terus meminta pertolongan-Mu buat adik-adik yang akan menghadapi penilaian akhir semester Tuhan. Biarlah apa yang adik-adik persiapkan, apa yang sudah adik-adik kerjakan Tuhan, mereka boleh menerima hasil yang maksimal. Kami tahu ketika adik-adik kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik buat adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah kami yakin dan percaya hati kami yang rindu kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah sekolah minggu online Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan, Tuhan berkati masa depan, sekolah, juga orang tua. Memberkati setiap apa yang adik-adik lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami akan tutup ibadah kami, Tuhan senantiasa ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan acara kami selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Iya. Jangan lupa 5M. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.